Baik, Assalamualaikum Bapak dan Ibu Guru. Bagaimana kabar selama pembelajaran di rumah? Mudah-mudahan peserta didik Bapak dan Ibu tetap semangat ya untuk mengikuti proses pembelajaran. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana membuat satu media pembelajaran yang sebenarnya sederhana tapi menarik buat siswa. Mudah-mudahan dengan beraneka ragam media pembelajaran yang kita gunakan, proses pembelajaran dari rumah membuat siswa semakin bersemangat. Baik, kita mulai saja. Tadi Google sudah menyiapkan secara online, jadi tinggal kita ketik saja ketika masuk di laman Google atau Yahoo kita, namanya adalah Wordwall. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu, Wordwall.net. Nah, ini dia akan langsung masuk. Mengapa? Karena saya sudah punya akun sebelumnya. Kita coba keluarkan dulu ya, supaya kita bisa mulai bagaimana tampilan awalnya. Nah, ternyata Bapak dan Ibu kalau pertama masuk, maka tampilan awal akan seperti ini. Nah, ini ada si example, bisa kita lihat beberapa contoh, bisa kita praktikkan beberapa contoh yang telah dibuat oleh Bapak dan Ibu guru yang lain. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu belum punya akun, maka silakan terlebih dahulu membuat akun dengan mengklik sign up. Ya. Ketika Bapak dan Ibu masuk di sini, maka yang diminta cukup satu saja, cukup alamat surel saja atau alamat email. Silakan dimasukkan, kemudian masukkan password sendiri. Baik, karena saya sudah punya akun sebelumnya, maka tinggal login. Nah, seperti ini Bapak Ibu tampilannya. Ketika di awal sign up juga sama, hanya memasukkan email saja, kemudian password yang kita buat sendiri. Setelah itu kita klik login. Nah, bagian ini terisi karena saya sudah membuat dua contoh permainan sebelumnya. Ya, itu bisa kita lihat dengan My Activity ya. Baik, karena kita akan baru membuat lagi yang lain, maka kita bisa masuk ke Create. Tampilannya, kita akan bisa melihat ini memasangkan antara kotak jawaban dengan kotak soal. Ini ada yang random, ada juga kuis boleh, ada bermain balon. Ini memberikan label, jadi ada gambar yang kita unggah, kemudian peserta didik kita akan memberikan label sesuai dengan petunjuk pada gambar tersebut. Nah, kita contohkan satu saja Bapak Ibu, misalnya ini ya, match up. Ya, tampilannya seperti ini. Nah, yang pertama adalah tolong Bapak dan Ibu bisa tuliskan terlebih dahulu judul. Ya. Misalnya judulnya kita contohkan saja yang sederhana dulu. Ya. Silakan diketik di sini Bapak Ibu. Kemudian di sini kolom jawaban terlebih dahulu ya. Kemudian di sini definisi untuk soal, karena bagian ini sebentar yang akan ditarik dan dipasangkan dengan bagian yang sebelah kanan. Misalnya kita klik sila pertama. Jawabannya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, untuk menambah soal tinggal diklik pada tanda tambah seperti ini. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, masuk ke soal ketiga Bapak Ibu, tinggal ditambahkan lagi Persatuan Indonesia. Nah, kita cukup contohkan 3 saja. Nah, Bapak dan Ibu ketika ingin membuat 5 misalnya, 4, 6, 7 atau bahkan sampai 10 nomor, maka silakan diklik saja tanda tambah ini. Pada bagian ini Bapak dan Ibu kita bisa lihat bahwa kita wajib membuat soal atau menulis soal minimal 3 di sini ya. Kemudian maksimal 30. Ya. Kalau misalnya sudah sesuai dengan jumlah soal yang kita akan buat, maka boleh kita klik kata down.
Bagaimana Bapak Ibu kalau misalnya ada soal yang kita anggap salah atau ingin diperbaiki, maka di sisi kanan sini boleh kita hapus ya, boleh kita hapus, kemudian kita membuat lagi soal yang lain. Ya, saya contohkan. Ini sementara berproses Bapak Ibu. Nah, sebelum kita bagikan kepada peserta didik, maka WordWall.net ini menginstruksikan kita untuk mencoba terlebih dahulu. Bisa kita langsung klik start ya Bapak Ibu. Nah, ini tinggal ditarik saja. Ini akan tampil seperti ini di layar telepon seluler siswa atau di laptop ketika dia gunakan laptop. Ketuhanan yang Maha Esa, tinggal kita tarik ya. Misalnya ini sila pertama. Kemudian Persatuan Indonesia, ini kan seharusnya sila ketiga, bisa coba kita contoh ini langsung, kemudian kita isi pada bagian ini. Setelah itu kita submit jawaban, kita answer. Sementara ya, ada dua pilihan yang salah. Ya, muncul laporannya, ternyata skor kita dari 3 soal, hanya 1 yang benar, dengan kita menggunakan waktu 31,6 detik. Ya, Bapak dan Ibu, lalu bagaimana cara membagikannya? Nah, pada sisi kanan bawah sudah ada tertulis di situ share, bagikan. Apakah kita akan bagikan ke publik? Karena kita sebagai pendidik, maka silakan bagikan kepada siswa kita. Set assignment. Nah, kemudian tolong ingat diberikan tanda di sini dicentang enter name atau memasukkan nama ya, supaya peserta didik ketika mengerjakan, maka sebelum mengerjakan dia wajib memasukkan nama. Kemudian di sisi kanan ada deadline. Bapak Ibu, soal yang akan kita bagikan itu boleh kita berikan batas waktu. Ya, terserah. Misalnya kita buat tanggal 18, mau diberikan waktunya 3 hari untuk mengerjakan, maka boleh. Ya, atau mau menggunakan jam bisa juga ya. Kalau misalnya kita mengajar sekarang, memberikan kuis kepada peserta didik, gunakan waktu misalnya 1 jam, ya, maka boleh kita pilih ya. Seperti itu. Kita juga kalau kita akan membebaskan peserta didik kapan dia buka, maka pilih saja none. Ya. Ini silakan dicentang semua Bapak Ibu, sehingga peserta didik bisa melihat mana jawaban yang salah, mana jawaban yang benar, berapa jawaban mereka yang salah dan berapa yang benar. Setelah itu kita tinggal klik start. Nah, ini sudah ada alamat linknya yang bisa kita copy, lalu kita bagikan kepada peserta didik. Boleh juga kita bagikan langsung ke akun Facebook kita, atau kalau Bapak dan Ibu memiliki Google Classroom, maka ternyata WordWall.net yang sudah kita buat ini juga, bisa kita bagikan secara langsung ke akun Google Classroom kita. Ini bisa kita langsung copy saja ya. Nah, kemudian down. Nah, tinggal kita masuk ke grup peserta didik. Nah, misalnya kita di mana menyimpan grupnya peserta didik, tinggal kita masukkan di situ, kemudian kita kirim. Nah, peserta didik tinggal klik link yang kita bagikan ketika mereka ingin memulai permainan yang kita sudah buat sebelumnya. Semoga bermanfaat Bapak dan Ibu, dan tetap semangat untuk belajar dari rumah masing-masing. Ibu, untuk WordWall.net juga ini sudah menyiapkan laporan. Jadi setiap peserta didik kita selesai mengerjakan tugas atau kuis ataupun yang kita bagikan dengan menggunakan media ini, maka kita bisa melihat laporan jawaban mereka. Bagaimana caranya? Tinggal kita masuk ke My Result. Tinggal kita klik saja ini. Kemudian kita tunggu Bapak Ibu. Nah, akan tampil seperti ini. Ini saya sudah ada 2 laporan. Tadi yang saya baru buat Pancasila baru dikerjakan oleh 1 orang. Kemudian yang saya buat sebelumnya struktur surat lamaran pekerjaan. Ini sesuai dengan bidang studi yang saya ampu, itu sudah ada 25. Jadi tinggal kita klik saja, maka secara otomatis akan muncul. Nah, ada 18 siswa yang sudah mengerjakan. Ada 14 siswa yang semua jawabannya benar.
Kita bisa lihat ke bawah. Ini 3 skor yang terbaik, ranking paling atas. Ini tadi soal yang kita buat. Nah, ini nama-nama siswa. Nama-nama siswa kita yang sudah mengerjakan. Berarti ya misalnya benarnya 10 dan salahnya 0. Nah, semua ya tertera di sini. Ya. Nah, ini juga bisa kita ketahui bahwa oh ternyata kemampuan peserta didik kita seperti itu. Mudahkan Bapak Ibu untuk melakukan penilaian dengan cara seperti ini. Tidak perlu lagi kita setengah mati repot untuk mengecek jawaban siswa satu demi satu. Secara otomatis maka laporan itu sudah ada pada akun kita masing-masing. Terima kasih, semoga bermanfaat.